Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LKM 7 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada LKM 7 ini terdapat beberapa soal yang diberikan, yang mana yang pertama yaitu sebutkan alat yang digunakan beserta fungsinya dalam praktikum reaksi Cannizzaro. Nah, alat yang digunakan yaitu gelas kimia yang mana berfungsi untuk wadah pengasaman, termometer berfungsi untuk mengukur suhu, labu Erlenmeyer berfungsi untuk melarutkan padatan, neraca analitik berfungsi untuk menimbang padatan, plastic wrap untuk menutup labu Erlenmeyer, magnetic stirrer berfungsi untuk mengaduk atau mengocok larutan, penangas air es berfungsi untuk mendinginkan larutan, statif dan klem berfungsi untuk alat penyangga pada corong pisah. Corong pisah berfungsi untuk mengekstraksi larutan. Corong Buchner berfungsi untuk menyaring endapan asam benzoat, dan alat distilasi berfungsi untuk mendistilasi larutan. Selanjutnya, soal nomor 2, sebutkan bahan-bahan yang digunakan beserta fungsinya dalam percobaan ini. Nah, bahan yang digunakan yaitu padatan KUH, yang mana berfungsi sebagai katalis basa, air, benzaldehida, ether, yang mana berfungsi sebagai pengekstrak, HCl lencer, yang mana berfungsi untuk mengendapkan ion benzoat menjadi asam benzoat, Na, natrium bisulfit, jenuh, berfungsi untuk mencuci lapisan ether, dan zat anhidrat untuk menghilangkan kandungan air pada lapisan ether. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan mengapa aldehida yang tidak memiliki atom hidrogen alfa tidak dapat mengalami reaksi oksidasi reduksi dengan adanya alkali kuat. Nah, dalam keadaan ini, aldehida sebagian direduksi menjadi alkohol yang sesuai dengan aldehidnya, dan sebagian dioksidasi menjadi asam karboksilat yang sesuai dengan aldehidanya. Aldehida aromatik biasanya mengalami reaksi Cannizzaro dengan baik, namun dapat juga dialami oleh formaldehida dan asetaldehida tersubstitusi. Selanjutnya, soal nomor 4, tuliskan persamaan reaksi Cannizzaro dengan contoh dengan substrat aldehida aromatik, yang kedua formaldehida, dan yang ketiga asetaldehida tersubstitusi. Nah, yang pertama, untuk reaksi dengan aldehida aromatik dapat dilihat pada slide, dan juga reaksi dengan formaldehida dapat dilihat pada slide. Namun, pada reaksi dengan asetaldehida tersubstitusi ini tidak dapat ditemukan, atau saya tidak menemukan jawaban untuk contoh dari asetaldehida tersubstitusi ini. Selanjutnya, soal nomor 5. Pada langkah pertama, KUH padat ditambahkan dengan air, didinginkan dengan penangas air es. Jelaskan mengapa dibutuhkan penangas tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk menurunkan suhu larutan karena pelarutan KUH dalam aqueous melepaskan panas. Selanjutnya, soal nomor 6. Larutan KUH dingin ditambahkan dengan benzaldehida. Setelah dikocok terbentuk emulsi kental. Jelaskan mengapa dapat terbentuk emulsi itu. Emulsi kental berwarna putih ini adalah kalium benzoat yang masih kotor. Soal nomor 7, apa yang terekstraksi pada ether dalam percobaan ini? Dan jelaskan apa ukuran percobaan reaksi Cannizzaro ini berhasil. Nah, yang terekstraksi pada percobaan ini adalah emulsi dan ion benzoat. Percobaan reaksi Cannizzaro ini dipandang berhasil jika terbentuk asam benzoat dan bensil alkohol. Selanjutnya, soal nomor 8, tuliskan reaksi alkohol panas dengan suatu asam kuat. Nah, di slide telah ditampilkan reaksi mengenai alkohol panas dengan asam kuat. Selanjutnya, soal nomor 9, jelaskan mengapa alkohol tersier dalam reaksi dengan asam kuat lebih stabil.
Nah, pada alkohol tersier, lepasnya gugus pergi akan menghasilkan karbokation tersier. Kestabilan karbokation tersier lebih tinggi daripada karbokation sekunder. Hal ini sangat dipahami jika melihat diagram energi dari pembentukan karbokation tersier, sekunder, dan juga primer. Pembentukan karbokation tersier memerlukan energi aktivasi yang lebih kecil daripada pembentukan karbokation sekunder dan juga primer. Oleh karena itu, pembentukan karbokation tersier lebih disukai. Selanjutnya soal nomor 10, tuliskan salah satu contoh alkohol primer yang langsung membentuk alkena. Nah, salah satu contohnya yaitu etanol, yang mana gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya soal nomor 11, tuliskan reaksi 1 pentanol dengan HCl membentuk suatu produk yang tersubstitusi. Nah, reaksinya dapat dilihat pada slide yang mana C5H11OH direaksikan dengan HCl menghasilkan C5H11Cl dan H2O. Selanjutnya soal nomor 12, jelaskan apa yang terjadi bila campuran antara 10 gram sikloheksanol dengan 5 ml asam fosfat 85%. Nah, jika 10 gram sikloheksanol dicampur dengan 5 ml asam fosfat 85%, akan terjadi reaksi eliminasi alkohol sekunder yang menghasilkan senyawa alkena dengan melepaskan molekul air. Reaksi eliminasi alkohol ini sering juga dikatakan dengan reaksi dehidrasi, yaitu reaksi pelepasan air. Pada reaksi ini, molekul senyawa yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh berubah menjadi senyawa berikatan rangkap atau ikatan tak jenuh dengan melepaskan molekul yang kecil. Substrat yang digunakan pada praktikum ini adalah sikloheksanol dengan banyak 10 gram. Zat yang digunakan sebagai pengeliminir adalah asam fosfat. Ion fosfat ini merupakan basa Lewis kuat. Nah, dalam proses ini, asam fosfat berperan sebagai katalis. Campuran sikloheksanol dengan asam fosfat dipanaskan dengan tujuan mempercepat dan menyempurnakan reaksi. Reaksi eliminasi sikloheksana merupakan reaksi eliminasi bimolekuler atau E2. Selanjutnya, soal nomor 13. Jelaskan apa kebaruan dan perbedaan reaksi Cannizzaro pada jurnal dengan praktikum yang akan dilakukan. Nah, kebaruan reaksi Cannizzaro pada jurnal ini menjelaskan tentang katalis asam Lewis yang efisien dengan reaksi Cannizzaro, intramolekul, serta pada uji pendahuluan menggunakan konversi katalitik dari fenilglyoksal hidrat menjadi isopropil mandelat, sedangkan pada praktikum Cannizzaro yang akan dilakukan itu mereaksikan larutan KOH pekat dengan bensaldehida. Selanjutnya, nomor 14, sebutkan bahan, alat, dan langkah-langkah serta pengujian hasil yang menentukan bahwa reaksi itu berhasil pada jurnal yang berjudul Catalytic Oxidation of Cyclohexane to Cyclohexanol and Cyclohexanone over CO3O4 nanocrystal with molecular oxygen. Nah, jurnal tersebut terlampir. Nah, alat yang digunakan yaitu labu dasar bulat, spektroskopi inframerah, mikroskop elektrotransmisi, alat pengaduk magnet. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu CuNO3 2 kali, 6H2O 99%, N-setil triple N3 metil amonium bromida 99%, Na2CO3 99%, dan CH3CH2 3 kali N 99%. Adapun prosedur kerjanya yaitu mempersiapkan katalis dan melakukan tes katalitik. Nah, pengujian hasil mengenai cyclohexanone over CO3O4 nanocrystal with molecular oxygen yaitu metode baru untuk menyiapkan CO3Ha4 nanocrystal dari garam kobalt anorganik didirikan bersama 3Hi4 nanokristal dengan ukuran partikel rata-rata 30 dan 50 nanometer berhasil disintesis menggunakan kobalt nitrat sebagai prekursor. CTAB dan garam trietilamina yang dihasilkan secara in situ berhasil sebagai penstabil untuk mencegah aglomerat nanokristal dalam proses. Bersama 3Ha4 nanokristal,
adalah katalis yang efektif dalam oksidasi siklohexana menjadi sikloheksanol dan sikloheksanon dengan menggunakan oksigen molekuler sebagai oksidan. 3-HAI4 dengan ukuran partikel rata-rata 50 nanometer menunjukkan aktivitas dan selektivitas yang lebih baik terhadap produk yang diinginkan. Dan konversi sikloheksana adalah 7,6%, sedangkan selektivitas terhadap minyak atau K per A adalah 89,1% untuk waktu reaksi 6 jam. Katalis dapat didaur ulang dan digunakan kembali 5 kali dengan hanya sedikit kehilangan aktivitas dan menunjukkan selektivitas yang hampir sama dengan katalis. Selanjutnya, pengujian hasil dari catalytic oxidation of cyclohexana to cyclohexanol. Nah, reaksi Cannizzaro intramolekul yang dikatalis asam Lewis yang efisien berdasarkan pengamatan. Mekanisme reaksi yang dijelaskan dalam skema tersebut. Reaksi awal glioxal dengan 2 propanol menghasilkan hemiacetal 4. Untuk mendukung dugaan tersebut, 1-HNMR atau CdCl3 analisis hidrat aryl glioxal dengan adanya 5 ekivalen 2 propanol hanya menunjukkan adanya hemiacetal 4. Resonansi untuk aldehida dan hidrat tidak dapat dideteksi. Transformasi enantioselektif akan dihasilkan dari resolusi dinamis di mana kompleks logam transisi kiral secara selektif mengikat dan mengkatalisis penataan ulang satu enantiomer dari campuran penyeimbang stereoisomer. Skema mekanistik ini menyoroti tantangan dalam desain katalis yang efektif untuk transformasi enantioselektif. Enantiomer lebih cocok dibandingkan dengan hemiacetal yang tidak cocok. Kami menduga bahwa interaksi sterik penangkal ini yang dihasilkan oleh C2 lingkungan simetris tentang ligan menyebabkan selektivitas rendah dan desain motif ligan baru mungkin diperlukan untuk mewujudkan transformasi yang sangat selektif. Selanjutnya soal nomor 15, jelaskan apa makna kedua data, apa informasi yang bisa diperoleh dari data tersebut. Nah, untuk gambar yang pertama, merangkum pola-pola XRD dari katalis yang dikalsinasi yang dibuat dengan metode ini dan perbandingannya dengan yang dibuat dengan metode konvensional. Dalam puncak-puncak tersebut, 8 puncak di 36.88, 65.38, 59.48, 31.38, 44.88, 18.98, 38.58, dan 55.78 di dalam urutan penurunan ketinggian puncak dari 3 sampel dapat ditugaskan ke struktur kubik CO3HAI4 dengan FD3M, grup ruang dibandingkan dengan file data JCPDS43003 yang memberikan 8 puncak pada 36.88, 65.28, 59.38, 31.38, 44.88, 19.08, 38.58, dan 55.78. Dalam urutan penurunan ketinggian puncak, nilai konstanta sel A sama dengan 0,8082 sangat dekat dengan data yang dipublikasikan untuk CO3HAI4 bubuk dengan A sama dengan 0,08084. Hal ini menunjukkan bahwa katalis memiliki struktur kubik yang sangat mengkristal. Ukuran partikel katalis 1-3 yang dihitung dari bidang 311 menggunakan persamaan Scherer masing-masing adalah 33.24 dan 19 nanometer. Selanjutnya gambar nomor 2 menunjukkan spektrum FTIR katalis 1 setelah kalsinasi atau jejak A dan spektrum katalis 1 yang disintesis sebelum trace J dan setelah trace B, ekstraksi stabilisator. Nah, kita pada 2915 dan 2848 cm1 dalam jejak C adalah mode peregangan CH yang dikaitkan dengan CTAB dan garam trietilamina. Setelah ekstraksi stabilisator dengan etanol, atribut puncak untuk peregangan CH hampir menghilang yang menunjukkan bahwa CTAB dan garam trietilamina sebagian besar dihilangkan dari sampel. 2 pita pada 668 dan 579 cm
1 dapat ditugaskan untuk getaran CuO, karena CO3Ha4 seperti yang ditunjukkan bahwa CO3Ha4 terbentuk dalam proses penuaan. Setelah penambahan trietilamina mula-mula, warna campuran menjadi biru kemudian perlahan-lahan berubah menjadi hitam, menunjukkan warna CO3Ha4 dalam proses penuaan. Perubahan warna memberikan bukti lain bahwa CO3Ha4 nanopartikel terbentuk selama penuaan. Baik, sekian presentasi mengenai LKM 7 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun cara mempresentasikan dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam presentasi. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om.